Kita akan baca firman Tuhan pada malam ini dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Ya. Firman Tuhan mengatakan kepada kita pada malam ini suatu kalimat yang pendek tetapi sangat bermanfaat untuk kita selidiki bersama pada malam ini. Dikatakan, tetaplah berdoa, bersyukurlah dalam segala keadaan, karena inilah yang dikehendaki Allah daripadamu dalam Kristus Yesus. Ini firman Tuhan yang saya ingin kongsikan untuk kita pada malam ini, itu mengenai dengan tetaplah berdoa. Mengapa kita disaran untuk tetap berdoa? Oleh karena dalam kitab Mazmur pasal 121 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua menjawab soalan mengapa kita diharuskan ataupun disaran untuk tetap berdoa. Karena pertolongan kita datang daripada Tuhan. Itu makanya kita fokuskan hati dan minda kita, seluruh kekuatan kita hanya kepada Tuhan, karena pertolongan kita datang daripada Tuhan. Ini adalah nyanyian ziarah dalam kitab Mazmur pasal 121 ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu sebabnya mengapa kita disarankan untuk tetap berdoa, karena pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan, seperti yang dikatakan dalam kitab Mazmur ini. Nah, saudara-saudara, kita lihat doa dapat memberikan kita kekuatan. Tanpa doa kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi semua persoalan dalam hidup kita. Hanya oleh karena doa kita diberi kekuatan, dalaman. Nah, oleh sebab itu kita harus mengambil waktu untuk berdoa, dan kita harus mengasingkan waktu kita untuk berdoa. Nah, saya ingin kongsikan kepada kita pada malam ini, harus sadar akan 3 perkara. Ya, perkara yang pertama itu adalah doa itu bukan jalan yang terakhir bagi kita untuk menyelesaikan masalah kita. Tetapi yang kedua, doa itu harus menjadi yang pertama dan yang terutama. Ya. Yang ketiga, doa itu bukan sekadar kata-kata tetapi juga tindakan. Jadi artinya seperti yang saya terangkan kepada kita minggu yang lalu, bahwa doa itu harus disertai dengan tindakan kita. Itu makanya saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, berdoa itu harus menjadi hal yang terpenting. Dalam arti kata yang lain itu, doa itu harus menjadi hal yang terutama dalam kehidupan kita, lebih daripada pekerjaan apapun
yang kita lalui dalam kehidupan kita. Nah, sebab segala pekerjaan yang ada di dunia ini itu hanya sifatnya sementara saja. Sedangkan berdoa itu adalah suatu pekerjaan yang kesannya kekal, ataupun dalam arti kata yang lain itu adalah berdampak kekekalan. Maka sebabnya hidup tanpa doa itu ibarat rumah yang tidak mempunyai tiang. Betul? Hidup tanpa doa ibarat rumah yang tidak mempunyai tiang. Dapatkah sebuah rumah berdiri tegak bila tidak ada tiang yang mendukungnya? Itu sangat mustahil. Memang sangat mustahil. Nah, sebab itu iblis itu sangat suka kepada mereka yang tidak punya kerinduan untuk berdoa. Karena mereka tidak mencari wajah Tuhan dan mereka tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan dia selalu, iblis itu selalu berusaha supaya kita ataupun supaya orang-orang yang malas berdoa, bahkan iblis berusaha dengan segala cara agar kita tidak pernah berdoa. Kita lihat, iblis itu selalu berusaha supaya kita malas berdoa. Bahkan iblis berusaha dengan segala cara agar kita tidak pernah berdoa. Ini cara iblis boleh melemahkan iman kita. Maka sebab itu, saudara-saudara, iblis itu tahu ketika kita berdoa, kita sedang menghadirkan kuasa Tuhan. Karena dia tahu waktu kita berdoa, dalam arti kata yang lain itu kita ini menghadirkan kuasa Tuhan pada waktu kita berdoa. Maka sebab itu kita harus berdoa, mengutamakan doa lebih daripada segala sesuatu, sebab doa itu adalah merupakan perintah daripada Tuhan. Perintah Tuhan untuk setiap orang yang percaya kepadanya adalah harus berdoa. Manakala doa itu bukan satu pilihan, ya. Doa itu bukan satu pilihan, tetapi berdoa adalah sebuah perintah untuk semua orang percaya. Untuk semua orang percaya, tidak ada yang terkecuali. Itu bukan satu pilihan. Itu adalah satu keharusan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Karena tanpa doa kita tidak punya kekuatan. Tanpa doa kita akan menjadi lemah. Tanpa doa kita akan mudah menyerah kalah dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, firman Tuhan berkata di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dan 18 ini, supaya kita tetap berdoa. Kita harus tetap berdoa. Maksudnya di sini kita harus senantiasa berdoa. Dalam versi Alkitab versi Borneo dikatakan berdoalah sepanjang masa, ya. Berdoa sepanjang masa ataupun tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita semua ataupun untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini berarti bahwa kita memerlukan, ya, Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita memerlukan kuasa Tuhan memimpin kita setiap hari. Adalah sangat berbahaya jika kita berjalan di dunia tanpa Tuhan. Jadi orang yang selalu
bersama Tuhan itu adalah mereka yang senantiasa berdoa. Mereka adalah orang-orang yang tetap berdoa. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa ada di samping Tuhan sepanjang masa ataupun sepanjang waktu. Itu sebabnya kalau kita tidak hidup di dalam doa, adalah sangat berbahaya, adalah sangat sukar untuk kita mengalami kemenangan dalam hidup kita. Karena apa? Oleh karena dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 mengatakan bahwa karena ada pencuri, yaitu iblis yang mencuri, membunuh dan membinasakan, ya, hanya oleh karena doa minta pertolongan daripada Tuhan. Karena Tuhan adalah perisai kita, firman Tuhan adalah perisai. Bahkan pertolongan kita itu hanya datang daripada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Maka sebab itu berarti kita tidak dapat bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Kita tidak dapat bersandar kepada hikmat kita sendiri. Karena itu hanya doa saja yang membuat kita tetap kuat dan berkemenangan. Hanya doa saja. Sekali lagi saya ulangkan, karena itu hanya doa saja yang membuat kita tetap kuat dan berkemenangan. Ini adalah firman Tuhan. Banyak orang yang jatuh dan gagal karena tidak berdoa. Mereka tidak pernah berdoa, mereka tidak punya kerinduan untuk berdoa, mereka tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Maka mereka adalah orang-orang yang lemah dan tidak mengalami kemenangan dalam hidup mereka. Nah, orang yang selalu mengandalkan Tuhan ini, saudara-saudara, akan diberkati Tuhan. Sedangkan orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri tidak akan diberkati Tuhan. Ini dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati Tuhan, yang selalu, yang senantiasa dan sepanjang masa bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka akan menjadi kuat dan mereka akan senantiasa memiliki kemenangan daripada Tuhan. Karena pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan saja. Itu makanya saudara-saudara, orang yang selalu mengandalkan Tuhan akan diberkati. Mereka akan tetap menjadi kuat. Mereka akan tetap menjadi gagah dan mereka akan tetap menerima kemenangan. Sebab itu orang yang selalu mengandalkan Tuhan, sekali lagi, akan diberkati. Sedangkan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri tidak akan diberkati. Sebab itu jangan kita pernah berhenti berdoa. Karena doa dapat mengubah segala keadaan. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah berhenti berdoa. Karena doa dapat mengubah keadaan. Maka sebab itu kita disarankan untuk tetap berdoa sepanjang masa, bersyukur dalam segala keadaan, karena itulah yang dikehendaki Allah daripada kita.
dalam Kristus Yesus. Inilah firman Tuhan untuk kita pada malam ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan karena pada malam ini kami sudah membaca firman-Mu. Firman-Mu adalah merupakan kekuatan dan kebenaran dalam hidup kami. Mengajar kami supaya kami senantiasa mendekatkan diri kepadamu, berjalan bersama dengan Tuhan, seiring dengan Tuhan, berdoa senantiasa dan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan di dalam permohonan doa kami. Oleh karena kami tahu Tuhan bahwa pertolongan kami yang sejati, pertolongan kami yang sebenar-benarnya adalah datang daripada Tuhan, bukan datang daripada hikmat, bahkan kekuatan manusia. Tetapi Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah kebenaran kami, dan kami mengandalkan Engkau sepenuhnya dalam hidup kami. Seperti firman-Mu, kami akan berdoa sepanjang masa dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.